Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Nugraha. Dan saya Meliana Nurfitriani. Kami akan membawakan podcast dengan judul Di Tasik, diskusi seputar akademik. Podcast ini diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan podcast ini tentunya akan tayang secara rutin setiap minggu dengan mengundang para pemateri yang luar biasa. Dan kita akan berdiskusi terkait dengan bidang akademik. Podcast ini dapat Anda akses pada channel YouTube dan Spotify PGSD UMTAS. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, episode pertama akan membahas atau mengulas tentang seberapa efektif pembelajaran daring untuk siswa sekolah dasar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Budi Hendrawan. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Fahmi. Ya, apa kabarnya Pak Budi nih? Alhamdulillah sehat. Pak Fahmi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat nih Pak Budi ya. Nah, saya perkenalkan Pak Budi ini S1-nya lulusan PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian S2-nya jurusan pedagogik ya, Betul. Universitas Pendidikan Indonesia, dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, Pak Budi, sebelum ke pertanyaan saya mau bertanya dulu. Siap. Bagaimana kesibukan Anda pada masa pandemi ini? Ya, sibuknya sangat luar biasa sekali Pak Fahmi dengan beberapa agenda yang memang mungkin dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ya tertunda mungkin ya. Oke, jadi memang sekarang ini sudah mulai kita ke masa era new normal, New ya. normal. Jadi apa ya? Kebiasaan baru ya. Oke, ya. Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Oke, EKB ya, EKB 48. Bukan ya? Bukan. Oke. Ya, jadi ini adaptasi kebiasaan baru, bukan girl band yang dari Jepang JKT, itu. itu JKT, Ya, Bapak. benar ya. Oke, Pak Budi, nah sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin bertanya dulu nih, Anda ini S2-nya itu jurusan pedagogik ya. Apa sih itu pedagogik? Pedagogik itu kan kalau bagi saya pribadi sih merupakan hal yang baru seperti itu ya. Nah, mungkin ada pendengar yang belum mengetahui apa itu pedagogi. Baik Pak Fahmi. Mungkin sebelum ke pertanyaan temanya ya Pak Fahmi, Ya, betul, baiknya saya membicarakan dulu apa latar belakang saya mungkin ya pendidikannya. Alhamdulillah saya sudah sampai saat ini ya diamanatkan di Prodi PGSD untuk mengkoordinir teman-teman dari dosen ya sebagai ketua prodi di sini. Adapun untuk bidang keilmuan saya di S1-nya Pendidikan Guru Sekolah Dasar di UPI, kemudian yang selanjutnya S2-nya masih di UPI juga untuk jurusan yang berbeda pedagogik. Tapi meskipun seakan namanya berbeda tapi masih dalam rumpun ilmu kependidikan. Nah, ilmu pedagogik itu Pak Fahmi ada dua versi atau bahkan lebih lah ya. Para ahli pendidikan itu mendefinisikan tentang pedagogik. Yang pertama, seperti saya dulu waktu kuliah nih Pak Fahmi, pedagogik itu dikatakan sebagai ilmu mendidik anak. Itu secara praktiknya. Kalau secara teoritis adalah ilmu pendidikan namanya. Jadi memang pedagogik itu bidang keilmuan yang membahas tentang kependidikan. Pendidik seperti itu. Kalau dulu mah mungkin orang tua kita, guru-guru kita ada yang namanya didaktik metodik, Pak Fahmi. Itu. Ya. Nah, itu didaktik metodik itu bagian dari pedagogik sebenarnya. Ya. Jadi ini merupakan tambahan informasi untuk para pendengar semuanya ya, bahwa pedagogi itu adalah suatu bidang ilmu yang memang fokus atau concern di bidang pendidikan. Betul. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas informasinya Bapak Budi Hendrawan. Ya, beliau ini sangat luar biasa sekali ya, sangat energik sekali dalam bekerja. Nah, ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya langsung ke tema ya Pak Budi ya. Siap, Pak Fahmi, siap. Bertanya tentang pembelajaran daring yang masih hangat-hangatnya sekarang seperti itu ya. Tren ya. Ya. Nah, kalau kita lihat tren saat ini nih ya, dengan adanya COVID-19 ini, seluruh kegiatan pembelajaran itu baik dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi itu
dialihkan menjadi pendidikan daring seperti itu. betul, Nah, betul. nah bagaimana sih tanggapan Anda menanggapi fenomena tersebut? Oke, untuk melihat tren saat ini ya dengan situasi dan kondisi yang sekarang, kita di awal April atau akhir Maret kita terkena musibah ya yang luar Iya. biasa sekali. Kalau dulu di awal tahun jadi Januari Februari itu kita hanya mengenal di informasi COVID-19 itu di televisi gitu ya, di media kabar cetak, elektronik, di media sosial lainnya terkait dengan COVID-19 itu. Apa sih COVID-19 itu? Oh, ternyata virus yang awal mulanya memang terjadi di luar Indonesia seperti itu. Iya, iya. Dan kebetulan pada Maret, mungkin sekitar Maret akhir ya Iya, pokoknya, iya, betul. itu semua lembaga pendidikan langsung berubah total, merubah semua skenario pembelajaran, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka, kemudian diselenggarakan secara Daring gitu secara ya. daring. Iya, Itu iya. kan menjadi hal yang apa ya? baru Hal mungkin yang ya. baru mungkin bagi kita. Akan tapi kalau di luar negeri mah ya itu menjadi hal yang sudah biasa sebenarnya, Oke. apalagi untuk di perguruan tinggi. Karena jarak jauh itu kan bukan menjadi halangan untuk terus belajar dan lain Iya. sebagainya. Soalnya dulu pernah mengikuti beberapa perkuliahan yang secara online dilaksanakan secara daring atau melalui telekonferensi kalau dulu Pak betul, Fahmi. betul. Jadi si pematerinya dari luar negeri, kita yang mengikuti perkuliahan mahasiswa atau siswanya itu berada di dalam negeri. Oke, Dan itu bisa melalui telekonferensi seperti itu. Oke, jadi memang kalau di luar negeri sana ini tentang pembelajaran daring ini sudah sangat biasa ya. Cuman kalau di kita memang karena baru ditimpa musibah COVID-19 ini, jadi kita harus menyesuaikan Betul, seperti itu menyesuaikan ya. diri ya dengan situasi Nah, sekarang. mungkin itu salah satu hikmah baiknya gitu ya. Nah, kemudian Pak Budi, saya ingin bertanya lagi nih, seberapa efektif sih sebetulnya pembelajaran daring ini untuk siswa, khususnya untuk siswa sekolah dasar gitu ya? Iya. Karena kalau saya lihat tuh biasanya siswa itu kan ketika dikasihkan gadget ya, otomatis kan Betul. ada gadget ya. Kalau daring itu kebanyakannya itu malah mungkin belajarnya itu setengah jam, tapi sisanya malah main game seperti itu. dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut dari kacamata pedagogik ini seberapa efektif nih pembelajaran online? Oke, kalau berbicara efektivitas itu ya, kalau dari kacamata pedagogik ya memang kurang efektif, karena kalau diistilahkan pedagogik itu sebagai ilmu pendidikan, maka esensi pendidikan itu harus tersampaikan kepada peserta didik. Oke. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan sekarang yang awal mulanya dilaksanakan di sekolah, tatap muka, bertemu dengan guru, berinteraksi pedagogik atau interaksi pendidikan dengan guru, ini kan tidak ada secara langsung, akan tetapi dialihkan melalui jaringan, melalui daring, melalui penugasan dan lain sebagainya. Maka hal itu tidak akan efektif Pak Fahmi. Kalau secara materi, secara pengetahuan atau secara bidang studi, materi-materi yang disampaikan oleh guru bisa dipelajari oleh peserta didik. Nah, tetapi penyampaian esensi dan substansi pendidikan itu sendiri yang ada di dalamnya termasuk pendidikan karakter, pendidikan moral, akhlak, itu ya yang akan menuntun siswa itu kan harus, istilahnya kalau dalam bahasa agama itu harus kafah. Jadi betul. semua elemen, semua potensi yang ada dalam diri peserta didik itu harus terpenuhi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Maka kalau menurut saya masih kurang efektif Pak Fahmi. Oke, jadi memang ada sentuhan yang hilang teh gitu. Betul. Nah, gitu. Betul. Jadi budak teh kudu disentuh gitu atau enggak? Bukan. Enggak, Oh, bukan. Oh, ya, salah ya. Bukan. Maksudnya itu ada Jangan nilai. disentuh Pak Fahmi sekarang mah ya, iya. karena ada undang-undangnya. Iya, gitu, benar. tidak boleh. Jadi mungkin sentuhannya itu adalah sentuhan Istilah, apa ya? Ada nilai-nilai Ada yang nilai-nilai hilang yang ya, hilang. seperti itu dalam proses pembelajaran tatap Betul. muka seperti itu ya. Oke, nah nanti itu ada dampaknya nggak sih buat siswa gitu kalau misalnya ada sentuhan yang hilang seperti itu gitu? Ya pasti ada Pak Fahmi ya, dampak signifikan pasti ada, karena hasil pendidikan bagi manusia itu bukan hanya dilihat 1 atau 2 tahun, tapi belasan tahun ke depan. Misalnya gini, Pak Fahmi sekarang sudah pinter, kemudian jadi dosen, gantengnya luar biasa ya. Pengetahuannya, keterampilannya itu hasil siapa? Ya hasil pendidikan dari guru-guru kita zaman dulu Pak Fahmi. Iya, betul. Nah seperti itu, maka otomatis pasti ada dampaknya lah tersendiri. Mungkin di awal-awal pembelajaran pada bulan Maret lalu mungkin siswa enak, ini kok banyak liburnya ya daripada belajarnya di rumah, meskipun tidak kemana-mana lah ya, tapi di lingkungan rumah
bermain dengan teman sebaya dan lain sebagainya. Tapi 1 bulan, oke, 2 bulan mulai jenuh Pak Fahmi. Iya, betul, 3 betul. bulan sudah mulai merasakan bosan, jenuh. Hmm. Bulan keempat bisa jadi stres. Nah, itu Oke. harus dipertimbangkan juga. Itu efeknya bisa demikian Pak Fahmi. Oke, Karena jadi- kebiasaan tersebut juga yang belum pernah disosialisasikan dan langsung dieksekusi ya. Oke. Langsung pembelajaran daring seperti itu. Oke, jadi memang dampaknya nanti kemana-mana ya. Betul, tidak hanya secara pengetahuan, apalagi secara psikis ya, itu yang paling itu yang berbahaya. paling berbahaya Betul. ya. Oke, pembicaraan yang sangat menarik sekali ya dengan pemateri kita atau bintang tamu kita yang sudah jauh-jauh datang ini ya. Nah, ini Ya, alhamdulillah dari luar kota. dari luar kota, Iya. betul. Dari Kabupaten Oh Tasik iya, ya. maksudnya dari kabupaten ke Ke kota. Kota gitu. Tasik seperti itu ya. Oke, kita cukupkan dulu sekian untuk segmen pertama. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di segmen 2. Nah, hari ini kita masih ngomongin tentang seberapa efektif pembelajaran daring untuk siswa SD. Masih bersama bintang tamu kita yang sangat luar biasa ini, ada Pak Budi. Masih di sini Pak Budi ya? Ya, masih Pak Fahmi. Iya. Nah, oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Selama masa pembelajaran daring ini nih, siapa nih yang paling berperan untuk mendampingi proses belajar siswa di rumah nih? Dari kacamata pedagogi kembali tentunya seperti itu ya. Ini banyak kecamatannya ya, tapi satu banyak tapi satu. Ya, karena memang bidang keilmuan saya ya yang terakhir di pedagogi. Terima kasih Pak Fahmi yang sudah memandu acara ini luar biasa, dan pertanyaannya, ini sangat luar biasa sekali juga ya. Luar biasa standar atau luar biasa gimana? Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Oke. Karena ini memang isu-isu hangat ya sampai saat ini. Iya. Oke, jadi selama masa pembelajaran daring ini siapa yang paling berperan untuk mendampingi proses belajar siswa di rumah? Tentu yang paling berperan penting ya dalam mendampingi proses belajar bagi siswa, khususnya di sekolah dasar atau semuanya Pak Fahmi nih? Sekolah dasar. Di sekolah dasar ya, karena memang tema kita di sekolah dasar. Ya memang orang tua. Orang tua merupakan salah satu pendidik yang utama dan pertama bagi peserta, bagi siswa. Seperti itu Pak Fahmi. Oke, jadi orang tua ya tetap yang harus Orang tua mendampingi. yang harus Oke. Nah, Pak Budi gini, sekarang kan otomatis ya, secara otomatis kan siswa tuh belajar di rumah ya. Betul. Otomatis siswa yang orang tua nih yang membantu siswa. Nah, sekarang itu peran guru tuh sebetulnya ada di mana nih? Kalau dulu kan guru tuh ada di kelas tatap muka gitu ya, mengajarkan kepada siswa. Nah, sekarang peran guru tuh sebetulnya posisinya tuh ada di mana seperti itu? Oke, kalau peran guru memang harus vokal juga sih sebenarnya, tapi tidak secara keseluruhan, karena yang paling lama itu anak siswa sekolah dasar berada itu di mana Pak Fahmi? Iya, Ya pasti di lingkungan rumah iya, ya, betul. pasti di lingkungan tempat tinggal mereka. Karena kalau bagi guru hanya berapa jam sih pembelajaran di sekolah dasar? Iya. Dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam selesai. Iya. Nah, tapi dalam hal ini peran guru juga tidak boleh dilupakan. Peran guru di sana kalau secara formal, pendidikan formal itu sebagai pendamping. Jadi apa-apa saja yang garapan-garapan terkait dengan pembelajaran, dengan pendidikan yang harus disampaikan dan harus dimiliki, kompetensi apa yang harus dimiliki, maka harus berkomunikasi juga dengan orang tua. Makanya sinergi antara guru dan orang tua itu harus menjadikan dan menjadi suatu tujuan agar peserta didik kita tetap melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara optimal. Jadi bersinergi antara guru dan orang tua. Jadi perannya di sana mendampingi juga. Jadi kan tidak selamanya orang tua itu hadir. Contohnya ketika pagi ada yang bekerja, Iya. betul ya Pak Fahmi? Iya. Ada yang berniaga, ya bekerja dalam berbagai bidang lah, seperti itu orang tua mereka. Nah, di sini peran guru itu sendiri harus memantau sampai sejauh mana. Makanya program pemerintah sampai saat ini ada luring, ada daring, tetap dalam pemantauan guru, dan tetap ketika jam mengajar itu menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Oke. Gitu. Ya.
Jadi memang guru juga tentunya masih memiliki peran yang Masih sangat, memiliki peran oke. yang Nah kan sentral gini, juga sih. saya juga pernah ya naik angkot gitu ya kemarin gitu. Ada sekelompok orang tua seperti itu ya yang berbicara, Iya. katanya guru itu makan gaji buta lah segala macam lah Nah, gitu itu. karena sekarang kan belajar di rumah. Betul. Nah itu gimana itu terkait dengan isu tersebut gitu? Makanya pendidikan bagi kita semua itu hal yang mutlak ya Pak Fahmi. Pendidikan itu bukan istilahnya dari aspek harus bersekolah, harus iya, kuliah saja, tidak demikian, Iya. tapi berbagai informasi yang dapat merubah dari proses perilaku, sikap kita, pandangan kita terhadap sesuatu itu, nah itu menjadi proses pendidikan bagi kita. Makanya ketika ada orang yang berbicara seperti itu, malahan ada yang sampai diusut ya Pak Fahmi, diusut karena ada yang berbicara di media sosial bahwa memang guru itu makan gaji buta, katanya udah lebih baik diberhentikan saja atau di stop gajinya. Padahal mereka tidak tahu bagaimana peran dan fungsi seorang guru ya yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Dia itu berperan sebagai pendidik, pembimbing, mengarahkan dan lain sebagainya untuk melatih peserta didik. Nah dalam hal ini juga memang beban moral bagi guru ya di saat dia diamanatkan berkewajiban untuk mendidik, tetapi dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, yaitu serba memiliki keterbatasan juga. Dan orang tua juga tidak memahami perannya sebagai pendidik yang pertama, padahal seperti itu. Oke, nah jadi memang mindset yang berkembang di masyarakat itu sekolah itu seperti Segalanya. Segalanya dan seperti laundry ya. Betul, dicuci. Jadi orang tua itu tidak mau tahu, pokoknya anak saya pulang ke rumah nih harus rajin membaca lah, harus pintar membaca, pintar menulis dan sebagainya. Iya. Sementara sedangkan kalau yang saya tangkap dari pembicaraan tadi, yang paling penting itu adalah pembelajaran di rumah, oleh orang tua itu. Seperti ya. itu. Oke, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya nih, kemarin-kemarin saya sempat membaca koran gitu ya. Ada kabar nih, katanya bulan September ini mau dilakukan pembelajaran tatap muka kembali ya, tentunya dengan mempertimbangkan protokol COVID gitu ya, dengan secara ketat gitu ya, mempertimbangkan itu semuanya. Nah, menurut Anda kita ini sudah tepat belum sih untuk pembelajaran secara tatap muka lagi, khususnya untuk siswa yang sekolah dasar gitu, dengan kondisi yang saat ini seperti sekarang ini? Memang kebijakan dari Mas Menteri saat ini ya, kemarin setelah ada kebijakan dari beberapa menteri terkait dengan proses pendidikan khususnya, yang pertama itu kan yang melaksanakan proses pembelajaran secara langsung itu secara bertahap tingkat SMK dan SMA, SMK sederajat. Nah setelah itu dengan berbagai persyaratan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat satuan pendidikan itu harus memiliki persyaratan khusus untuk melaksanakan kegiatan secara langsung seperti itu dan memperhatikan protokol kesehatan secara penuh seperti itu. Nah kemudian kalau seandainya selama 3 bulan tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan COVID-19 ini atau tidak ada kasus baru ya dalam satuan pendidikan tersebut, boleh dilaksanakan. Dan itu juga direncanakan ataupun dipersyaratkan apabila orang tua mengizinkan siswanya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara langsung. Kalau tidak mengizinkan tidak boleh. Seperti itu. Tapi ada wacana kembali. Ini ada beberapa daerah yang sudah hijau, Pak Fahmi. Hijau itu dalam arti bebas dari COVID, tidak ada penyebaran di sana, tidak ada suspek, tidak ada OTG, orang tanpa gejala, tidak ada apa-apa. Jadi sehat semuanya lah daerah tersebut. Apakah boleh dilaksanakan? Ya, kalau menurut pandangan saya ada beberapa daerah boleh melaksanakan kalau menurut saya. Tetapi harus dengan pengawasan yang ketat dan harus menjamin bahwa orang-orang yang berada dalam satuan pendidikan ketika melaksanakan proses pembelajaran secara langsung itu tidak berkontak atau tidak berinteraksi dulu dengan daerah-daerah luar yang sepertinya zona kuning, zona merah lah seperti itu. Jadi tetap harus ada pengawasan yang ketat juga ya, supaya nanti sekolah tidak menjadi klaster dalam penyebaran COVID-19 gitu ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih. Nah ini terkadang kalau saya melihat anak-anak sekarang tuh ketika dikasih handphone untuk pembelajaran daring tuh malah ujung-ujungnya tuh malah main game gitu ya. Karena memang
kelihatannya itu terasa juga gitu ya kalau sama saya gitu ya atau sama yang lainnya emang anak tuh mudah bosan ketika pembelajaran daring itu dan sehingga dia tuh larinya malah main gadget lah, main game segala macam. Nah, ada tips dan trik nggak sih untuk meningkatkan motivasi belajar anak supaya dia mau belajar lagi meskipun dalam keadaan pembelajaran daring gitu? Oke. Tips dan triks ya untuk meningkatkan motivasi belajar bagi siswa apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Kemarin saya pernah mengikuti webinar ya terkait dengan pembelajaran daring saat ini. Ternyata dari beberapa hasil penelitiannya yang dilakukan, ketika 1 bulan siswa itu senang karena tidak bersekolah gitu ya, berada di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakatnya untuk terus bermain. Ketika 2 bulan sudah mulai nih ada jenuh ya, benih-benih jenuh. Ketika sudah 3 bulan sampai 4 bulan, secara psikologis siswa itu sudah mulai kelelahan apa? Ya kelelahan mental karena kebiasaan yang selama ini dilaksanakan, proses pembelajaran, proses interaksi dengan teman sebaya, memperoleh berbagai pengetahuan di sekolah. Saat ini secara langsung tidak ada seperti itu. Dan siswa merasa jenuh karena pembelajaran daring saat ini bukan hanya tentang pembelajaran, akan tetapi lebih kepada penugasan yang diberikan oleh guru seperti itu. Nah, hal ini bagaimana cara untuk memotivasinya? Ya tetap kreativitas, inovasi dan ide yang brilian yang diharapkan mampu membuat perencanaan yang baik bagi proses pembelajaran secara daring. Jadi kita tidak boleh muluk-muluk juga sih untuk menekan kepada siswa ini target kita seperti A, B, C dan lain sebagainya, karena ya panduan juga sebenarnya sudah dirancang dan dibuat oleh pemerintah bagaimana cara untuk mengaplikasikan kepada peserta didik agar tidak terjadi kejenuhan. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu triknya ya. Jadi memang harus ada ini juga ya. Inovasi yang berbeda lah, dari guru ya. Nah kalau dari sisi orang tua nih harus seperti apa? Nah orang tua tetap menjadi pendamping yang baik. Kemudian harus benar-benar memahami peran dan fungsi serta kewajiban mereka itu bagi anak-anaknya itu untuk apa sih, seperti itu. Jadi tetap proses mendidik itu yang utama memang di diri orang tua seperti berikan pemahaman, berikan suatu proses pendidikan moral, pendidikan karakter seperti itu. Jadi dibuat motivasi bagi peserta didik itu berlipat ganda lah, apalagi dalam masa pandemi seperti ini agar tidak terjadi stres dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah jadi memang orang tua ini ditekankan harus lebih sabar seperti itu ya dalam menghadapi untuk saat sekarang memang harus seperti itu Pak. Dan terus memang target anak juga jangan terlalu dibebankan dengan target yang terlalu tinggi ya. Jadi biarkan saja memang berjalan dengan apa adanya. Ya potensinya keluar tapi secara normal gitu Pak. Jangan terlalu dipaksakan harus A, B, C dan seterusnya ya. Nah memang ini juga menjadi catatan untuk kita semuanya bahwa pendidikan pembelajaran daring itu memang di luar negeri sana itu sudah menjadi tren seperti itu ya, tapi di kita ini karena baru COVID, ini baru diberlakukan. Nah, makanya ini hikmahnya, jadi memang kita harus mulai terbiasa dengan hal ini. Kedepannya pun ada program itu ya, Kampus Merdeka ya, yang memang itu Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu kan itu ditekankan memang ada online-nya, ada tetap mukanya juga, dan kita harus terbiasa dengan pembelajaran daring ini gitu ya. Jadi kesimpulannya pada pembicaraan kali ini memang pembelajaran daring ini kurang efektif, namun memang harus kita mulai dari sekarang ya, karena memang kedepannya nanti pembelajaran itu akan sangat mudah untuk dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sarana, baik yang daring maupun luring seperti itu ya. Nah makanya kita sebagai orang tua harus lebih bersabar lagi, nah gitu ya, karena memang seperti ini kondisinya, mau gimana lagi seperti ya, kita harus tetap bagaimana caranya anak kita tetap bisa belajar dan kemudian hasilnya juga dapat maksimal seperti itu ya. Oke, yang terakhir sekali gini ya, gitu ya Pak Budi ya, apa sih harapan Anda ke depannya terkait dengan pendidikan di Indonesia? Harapannya sangat banyak sih sebenarnya Pak Fahmi, tapi yang paling ingin Anda ini ya, yang paling ingin Anda cita-citakan seperti itu ya. Yang paling ingin saya cita-citakan ya dari secara keseluruhan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, secara gambaran umum sudah
mulai menggambarkan progres untuk Indonesia di masa depan yang lebih baik. Ini kan target utama Indonesia itu kan di 2045 ya, menjadi generasi emas. Nah, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia itu harus mampu memfasilitasi tujuan seluruh kesana. rakyat Indonesia untuk mencapai generasi gemilang di tahun 2045. Ya, salah satunya tidak hanya secara gambaran umum teknisnya saja, akan tetapi mulai mengembalikan makna-makna pendidikan Indonesia itu berdasarkan budaya dan karakteristik Indonesia itu sendiri. Jadi memiliki ciri khas tersendiri, atau disebutnya pedagogik Indonesianya harus muncul seperti karena itu. kalau kita orientasinya pendidikan di luar seperti ini seperti itu, karena memiliki karakteristik yang berbeda, tidak bisa kita mengacu ke sana terus gitu ya, karena bisa. Indonesia pun punya keunikannya tersendiri. Betul. Warga plus 62 ya, gitu ya, kalau sekarang kan Finlandia ya yang paling nomor satu ya, berbeda karakteristik, Iya, berbeda budayanya betul. dengan kita. Kalau diterapkan ya tidak mungkin, karena kita kaya akan kebudayaan, kaya akan suku, bahasa dan lain sebagainya lah. Nah, itu harus merangkum bagaimana pedagogik Indonesia itu akan mampu membawa generasi muda Indonesia, rakyat Indonesia itu sampai kepada generasi emas di tahun 2045 itu yang dicita-citakan dan didamkan oleh kita semua seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, obrolan yang sangat luar biasa sekali ini pada podcast kali ini. Mungkin ya teman-teman atau para pendengar bisa mengambil kesimpulan ya dari pembicaraan kita kali ini yang sangat luar biasa dengan pemateri kita. Ini ada Pak Budi. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga apa yang telah Bapak berikan atau yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak. Ya, mohon maaf juga kepada semuanya apabila masih ada kekurangan dan lain sebagainya. Iya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fahmi Nugraha undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.